Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Langsa adalah unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Bea Cukai Langsa merupakan kantor yang mengawasi dan melayani 5 wilayah kabupaten atau kota, di antaranya Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Gayo Luas. Dengan berpegang teguh pada core values ASN yang sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan sikap dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bea Cukai Langsa memiliki moto siap. Kami siap untuk menjalin sinergi. Kami siap untuk menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Kami siap untuk tetap adaptif dalam menghadapi perubahan, dan kami siap bekerja dengan profesional. Bea Cukai Langsa bertugas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atas masuknya barang-barang impor ilegal seperti NPP, rokok ilegal, dan pengawasan atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai lainnya. Bea Cukai Langsa juga bertugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dan masyarakat dalam kegiatan impor, ekspor, registrasi IMEI, dan melaksanakan asistensi pada UMKM berorientasi ekspor. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bea Cukai Langsa didukung oleh 44 orang pegawai yang kompeten, terdiri dari 1 orang kepala kantor, 4 orang pejabat pengawas, 7 orang pejabat fungsional, dan 32 orang pelaksana yang siap untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang terdiri dari eksportir, importir, agen pelayanan, dan masyarakat umum. Dengan selalu menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas, pada tahun 2021, Bea Cukai Langsa telah mendapatkan predikat sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bea Cukai Langsa sejak tahun 2022 melakukan perubahan untuk zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau ZIBBM melalui 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan. Pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan mengundang seluruh instansi terkait, pemerintah Kota Langsa, dan para pemangku kepentingan, Bea Cukai Langsa melaksanakan pencanangan pembangunan ZIBBM serta menginisiasi penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh instansi terkait dalam rangka memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberian pelayanan publik yang profesional dan berintegritas dengan tujuan untuk mengaktifkan kembali kegiatan ekspor dan impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa yang sebelumnya minim kegiatan ekspor dan impor selama 13 tahun ke belakang. 2. Tata laksana. Sebagai pelayan publik, Bea Cukai Langsa mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Penggunaan teknologi informasi juga diterapkan pada pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan kinerja pegawai. Kami juga menyediakan layanan informasi dalam bentuk poster-poster yang memuat standar pelayanan, janji layanan, SOP, dan informasi terkait pelayanan lainnya agar masyarakat dapat menerima informasi dengan mudah dan jelas. Seluruh informasi tersebut juga tersedia dan terintegrasi dengan website Bea Cukai Langsa yang dapat diakses secara mudah melalui QR Code yang disediakan. 3. Pengelolaan SDM. Untuk memberikan layanan publik yang optimal, kami berkomitmen untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas dan kompetensi para pegawai secara rutin demi terwujudnya pelayanan prima, menyediakan wadah bagi para pegawai untuk bertukar aspirasi, berinovasi, dan bersama-sama mengembangkan kompetensi diri. 4. Penguatan akuntabilitas. Peran seorang pemimpin juga merupakan suatu faktor utama penentu kualitas kinerja organisasi. Kepala Kantor Bea Cukai Langsa menjadi teladan dan selalu berperan aktif dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai memiliki indikator kinerja yang SMART-SEE sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengukuran atas capaian kinerjanya. 5. Penguatan pengawasan. Sebagai pelayan publik, kami selalu menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelaksanaan tugas. Bea Cukai Langsa dengan rutin melaksanakan public campaign pengendalian gratifikasi kepada para pegawai dan pengguna jasa. Penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang optimal. Bea Cukai Langsa juga menyediakan portal pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
Penguatan integritas pegawai juga rutin dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan mental atau mentoring coaching dengan mengundang pemateri eksternal. 6. Peningkatan kualitas layanan publik. Untuk menjamin kepuasan pengguna layanan, kami menyediakan fasilitas layanan terpadu serta ruang pelayanan yang telah direnovasi sehingga lebih indah dan nyaman. Di antaranya, ruang pelayanan dan ruang tunggu yang nyaman, ruang diskusi konsultasi dan pengaduan, ruang tamu VIP, ruang kolaborasi activity based workplace, ruang aula yang luas, papan informasi dan poster-poster informatif terkait layanan, pojok UMKM, musola, toilet yang bersih dan rapi, fasilitas pemberian saran dan pengaduan secara offline dan online, bimbingan dan edukasi terkait pelayanan rutin diberikan kepada para pengguna jasa dan masyarakat umum secara tatap muka ataupun secara daring. Untuk mewujudkan layanan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat luas, kami juga mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam memberikan edukasi dan informasi yang up to date. Bea Cukai Langsa juga bekerja sama dengan akademisi IAIN Cotkala Langsa dengan membuat inovasi pojok layanan terpadu yang menyediakan layanan konsultasi dan informasi kepabeanan dan cukai di area kampus. Dalam mewujudkan pelayanan prima, Bea Cukai Langsa berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi pada setiap pelayanan, berinovasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dengan Sibolu, sistem pelayanan kegiatan bongkar dan muat di luar kawasan pabean, merupakan inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam mengajukan permohonan kegiatan bongkar atau muat di luar kawasan pabean secara daring melalui formulir yang disediakan pada website Bea Cukai Langsa. Asling dan Sita Siasik, asistensi ekspor keliling merupakan inovasi pelaksanaan bimbingan dan asistensi UMKM berorientasi ekspor dengan cara mendatangi secara langsung tempat usaha UMKM tersebut untuk berdiskusi dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan ekspor. Data hasil asistensi tersebut didokumentasikan pada aplikasi Sita Siasik sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dapat dimanfaatkan pada pelaksanaan asistensi selanjutnya. Inovasi Asling ini telah direplikasi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malabo. Si Petir, sistem pemetaan titik rawan, merupakan aplikasi database koordinat lokasi rawan terjadinya pelanggaran kepabeanan dan cukai, serta riwayat koordinat lokasi penindakan dan lokasi operasi pasar terdahulu. Aplikasi ini mempermudah petugas pada unit pengawasan dalam mencari informasi. Aplikasi ini telah direplikasi oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh. Aktivasi Pelabuhan Kuala Langsa. Pada tanggal 7 Maret 2023, Bea Cukai Langsa bersama perwakilan Kemenkyu 1 Aceh, Pemprov Aceh, Pemda Langsa, dan instansi terkait melaksanakan pelepasan ekspor perdana dengan komoditas perikanan dan hasil bumi dari Pelabuhan Kuala Langsa. Setelah program aktivasi pelabuhan ini, telah terjadi peningkatan volume ekspor-impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2018, rata-rata pelaksanaan ekspor melalui Pelabuhan Kuala Langsa hanya 2 kali pelaksanaan dalam setahun, dan rata-rata pelaksanaan impor adalah 4 kali dalam setahun. Capaian penerimaan atas kegiatan ekspor dan impor tersebut telah dihasilkan capaian penerimaan sebagai berikut. Bea masuk sebesar Rp123.955.000, bea keluar sebesar Rp1.312.144.000 dan PDRI sebesar Rp4.055.657. Penerimaan tersebut merupakan 11.843,14% dari target penerimaan yang ditentukan. Capaian pengawasan. Pada bidang pengawasan, Bea Cukai Langsa sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 3 Agustus 2023 telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan, pencegahan, pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan jumlah surat bukti penindakan sebanyak 238 SBP. Adapun barang-barang ilegal yang berhasil diamankan adalah rokok ilegal sebanyak 2,2 juta batang rokok, NPP sebanyak lebih dari 300 kg, dan barang-barang lainnya yang melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai. Atas kegiatan pengawasan tersebut,
Perkiraan kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 3,8 miliar rupiah. Tidak hanya berprestasi dalam tugas dan fungsi utamanya sebagai penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai, Bea Cukai Langsa juga berprestasi dalam bidang keuangan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran. Dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan, Bea Cukai Langsa kerap kali bersinergi bersama aparat penegak hukum lainnya, seperti TNI, Polri, dan Satpol PP dalam melakukan operasi penindakan. Sinergi juga dilakukan dalam kegiatan soft approach, pencegahan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, dalam bentuk sosialisasi bersama pemerintah kota atau kabupaten pada wilayah kerja Bea Cukai Langsa. Bea Cukai Langsa juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, berkolaborasi dengan pemerintah kota, instansi terkait, dan para tokoh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial, seperti Bea Cukai Langsa Custom Social Responsibilities, Safari Duhur, gotong royong bersama masyarakat dan pemerintah kota Langsa, dan kegiatan keagamaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini berada di kantor Bea Cukai Cabang Langsa. Saya dalam hal ini sangat mendukung kantor Bea Cukai Langsa dari mulai pimpinan sampai seluruh staf melaksanakan kegiatan di Kota Langsa ini dalam rangka kawasan birokrasi bersih melayani ya. Yang selama ini beliau sangat mensupport semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepabeanan, termasuk kegiatan ekspor impor yang sedang kita galakkan ya, di Kota Langsa melalui Pelabuhan Kuala Langsa menuju Malaysia dalam rangka ekspor hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Kantor Bea Cukai bersama-sama dengan pemerintah daerah betul-betul bersinergi untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, khususnya untuk kegiatan UMKM dan ekspor hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan ke Malaysia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Nasution, jabatan sebagai Plan Manager PT Aika Mugi Indonesia, Plan Langsa, memberi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kinerja Bea Cukai Langsa selama ini. Sebagai salah satu perusahaan importir pinol, dalam hal pelayanan, Bea Cukai Langsa memberikan pelayanan yang terbaik. Dokumen kami diselesaikan tepat waktu dan komunikasi yang terjalin selama ini sudah berjalan dengan baik. Dalam memberikan pelayanan, Bea Cukai Langsa selalu mempertahankan integritas. Dipastikan tidak ada pungutan di luar biaya pajak yang kami bayarkan ke kas negara. Saya, Ramadhani Nasution, jabatan sebagai Plan Manager PT Aika Mugi Indonesia Langsa, mendukung kantor Bea Cukai Langsa mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Satriana, perwakilan dari UMKM Mangrove MyFood. Alhamdulillah hari ini telah terlaksananya event UMKM Week dari kantor Bea Cukai Langsa, yang mana jujur hari ini saya sangat antusias mengikutinya karena Bea Cukai Langsa sangat mendukung UMKM yang ada di Kota Langsa, salah satunya untuk mendukung ke dunia ekspor dan sangat mendukung UMKM untuk menjadi naik kelas. Saya Putri Satriana, selaku UMKM di Kota Langsa, mendukung Bea Cukai Langsa untuk mewujudkan zona integritas dan birokrasi bersih melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipa Hari Rustaman, Kepala Kejaksaan Negeri Langsa. Saya Aksyal, sebagai penanggung jawab wilayah kerja Stasiun Karantina Ikan Pengandalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh. Saya Saud Edison Samosir, sebagai penanggung jawab wilayah kerja Karantina Pertanian Langsa. Saya Ridho dari CP King of Milpis, mengapresiasi dan mendukung kantor Bea Cukai Langsa dalam pembangunan zona integritas wilayah birokrasi dan melayani. Terima kasih.